Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Adelia Nur Hasana, salah satu mahasiswi aktif Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan akuntansi kelas 7 APA. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan dan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu pokok bahasan dari mata kuliah Kebijakan dan Pelayanan Publik yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Hoyindris Mukoib, SEMM, di mana kita akan membahas mengenai siklus dari kebijakan publik itu sendiri. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih teman-teman, tentunya kita semua harus tahu terlebih dahulu definisi dari kebijakan publik itu sendiri. Secara luas, kebijakan publik didefinisikan sebagai rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan dan tentunya terjadi di dunia nyata. Tentunya dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan atau ditetapkan khususnya oleh pemerintah dalam menanggapi masalah-masalah sosial tersebut. Di mana cara populer untuk memahami dan terlibat dalam kebijakan publik adalah melalui serangkaian tahap yang dikenal sebagai siklus kebijakan. Dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Hoyin selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Pelayanan Publik yang sudah sangat jelas dan mampu kami pahami dengan baik, maka dapat kami jelaskan kepada teman-teman semua bahwa siklus dari kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan, yaitu dimulai dari penyusunan agenda oleh pemerintah. Mana dalam penyusunan agenda ini, policy makers membahas masalah-masalah yang masuk dari masyarakat dan diteruskan apakah masalah-masalah tersebut perlu atau tidak untuk ditangani. Meskipun banyak masalah yang masuk ke dalam agenda pemerintah, namun tidak semua mencapai status agenda. Para ahli kebijakan publik mengakui bahwa penyusunan agenda merupakan suatu tahapan yang amat sulit dalam kebijakan publik. Ini disebabkan banyaknya aktor yang terlibat dan bervariasinya kepentingan yang mereka wakili. Nah, tahapan selanjutnya adalah formulasi kebijakan, di mana masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan dibahas oleh para pembuat kebijakan yang kemudian didefinisikan untuk dicari berbagai alternatif pemecahan yang terbaik. Nah, pada tahap ini tentunya setiap aktor kebijakan akan bersaing untuk menentukan alternatif terbaik dalam memecahkan permasalahan tersebut. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah adopsi dan legitimasi kebijakan. Dalam tahap ini, dari banyak alternatif kebijakan yang telah ditawarkan oleh para perumus kebijakan, yang kemudian dipilihlah salah satu dari alternatif kebijakan tersebut untuk diadopsi yang tentunya dengan dukungan para aktor, misal mayoritas legislatif ataupun konsensus para aktor. Nah, kebijakan publik yang diadopsi ini tentunya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah implementasi kebijakan, merupakan tahap yang sangat krusial dan sangat-sangat penting dalam perumusan suatu kebijakan publik, di mana dalam tahap ini alternatif kebijakan yang telah ditetapkan tadi dilaksanakan oleh unit-unit administratif dengan memobilisasi berbagai sumber daya. Hal tersebut dilakukan untuk melihat respon dan timbal balik dari masyarakat. Apakah kebijakan publik tersebut sudah efektif dan memiliki dampak serta tujuan yang diinginkan. Namun tentunya bisa saja implementasi kebijakan ini memperoleh atau tidak memperoleh dukungan dari para pelaksana. Dan sekarang kita berada pada tahap akhir dari siklus pembuatan kebijakan publik, yaitu tahap evaluasi. Tentunya sebuah kebijakan publik yang telah diimplementasikan tentunya diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Untuk melihat hal tersebut tentunya diperlukan evaluasi berupa penilaian untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu memecahkan sebuah permasalahan serta memiliki dampak positif yang diinginkan. Perlu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan atau belum. Nah, teman-teman sekalian, setelah dilakukan evaluasi, maka dapat dilihat apakah kebijakan publik yang diimplementasikan berdampak positif atau malah berdampak negatif. Apabila berdampak positif, maka kebijakan publik tersebut dapat
terus diimplementasikan. Namun, apabila berdampak negatif, harus dilakukan tinjauan kembali, perbaikan, sehingga dapat membentuk kebijakan baru yang lebih baik dan juga tentunya lebih efektif. Nah, teman-teman semua, dari materi yang sudah saya paparkan tadi, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan publik disusun untuk menindaklanjuti berbagai isu serta permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya kita berharap bahwa para pembuat kebijakan dapat membuat atau menerbitkan kebijakan yang mampu memenuhi 3 syarat utama, yaitu bersifat cerdas, bijaksana, dan tentunya memberi harapan. Nah, itulah tadi pemaparan mengenai tentang siklus pembuatan kebijakan publik. Saya berharap apa yang sudah saya paparkan mampu menambah wawasan teman-teman semua mengenai siklus pembuatan kebijakan publik ini. Terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.